Hei, gila, banyak duit yang mau beli jersey. Iyalah, tapi kayaknya bakal lama sih nyampenya. Apalagi kan kemarin Persib habis menang. Nah, pasti baca mau beli juga. Belum tentu, ada faktor lain yang nyebabin jersey itu dibeli atau enggak. Masa sih? Iya, nih coba lihat video ini. Ada yang ngevideo. Kamu penasaran apa aja yang ngebuat faktor orang beli merchandise dari Persib? Kamu juga pengen tahu apa aja yang paling berpengaruh? Oi, jawab dong. Diam aja. Iya, pernah liatin. Sini, kelompok 7 jelasin. Tingginya antusiasme fans Persib ngebuat kita penasaran untuk ngebahas lebih lanjut tentang tren pembelian merch. Kita punya 185 data yang bisa ngebantu kita untuk ngejelasin data secara aktual. Dari 185 data yang kita dapatkan, kita punya data kualitatif dan kuantitatif yang setelah itu kita encode dan habis itu kita cleaning supaya siap diolah datanya. Ada 5 variabel dependent yang kita uji menggunakan permodelan regresi dan permodelan statistik untuk mencari hubungan antar variabel dan mencari faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi tren dari penjualan merch Persib. Proses pengolahan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Tabel ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara bersamaan melalui nilai statistik F dan signifikan F. Sedangkan tabel koefisien digunakan untuk melihat arah, besar pengaruh, serta nilai signifikansi masing-masing variabel independen berdasarkan nilai koefisien, tes statistik, and p-value. Dari nilai-nilai ini kita bisa lihat nih kira-kira variabel mana sih yang paling berpengaruh terhadap tren pembelian merchandise Persib. Gimana? Masih mau lanjut nggak? Oke, lanjut ya. Dari 185 data responden yang udah kita olah, kita pakai metode regresi linear berganda untuk ngelihat gimana sih hubungan antar variabel terhadap pembelian merchandise Persib. Kalau kita masuk ke hasil per variabel, yang paling kuat pengaruhnya itu preferensi terhadap merchandise official. Nilainya itu koefisien 0,646492 dengan p-value 0,002743 yang berarti ini signifikan banget. Jadi bisa dibilang semakin seseorang punya preferensi ke produk official, semakin besar juga kemungkinan dia beli merchandise Persib. Ini jadi faktor paling dominan di data kita. Terus juga ada variabel usia dengan koefisien 0,273881 dan p-value 0,010213 yang juga masih signifikan. Ini nunjukin kalau mayoritas pembeli itu ada di rentang usia 18 sampai 35 tahun alias usia produktif yang memang lebih aktif dalam konsumsi merchandise. Kalau kita lihat dari jenis barangnya, yang paling sering dibeli itu jersey, kaos, shawl, dan aksesoris lainnya. Sementara itu, daerah asal dan waktu pembelian ternyata tidak terlalu berpengaruh. Daerah asal punya p-value 0,632791 dan waktu pembelian punya p-value 0,437446. Yang berarti keduanya tidak signifikan secara statistik. Untuk periode pembelian, p-value-nya 0,055024. Jadi, sebenarnya sudah mulai mendekati signifikan, tapi belum cukup kuat. Biasanya, pembelian itu lebih sering terjadi di momen tertentu, kayak habis pertandingan, ada diskon, launching jersey baru, atau saat Persib menang. Nah, ini bagian menariknya. Variabel-variabel yang udah dijelasin tadi, ada loh yang korelasinya cuma kecil aja segini. Itu semua ada kemungkinan karena variasi data yang belum sempurna atau jawaban-jawaban yang cukup beragam. Jadi kita sulit untuk mengkelompokkannya. Meskipun begitu, nilai signifikan F kita tetap bagus loh. Dan data ini bisa digunakan untuk membaca pola besar melihat merchandise Persib yang terjual. Dan dapat disimpulkan juga bahwa merchandise Persib yang terjual itu dilihat dari loyalitas orang membeli produk ofisial dan juga usia konsumennya, bukan dilihat dari waktu kapan membelinya atau dilihat dari lokasi membelinya itu di mana. Ya, kita udah ada di penghujung acara nih. Kalau gitu nggak apa-apa deh, aku kasih saran buat strategi yang paling efektif itu ada 2 cara. Yang pertama, fokus memperkuat brand official merchandise biar makin dipercaya oleh banyak orang. Yang kedua, target utama itu harus tetap di usia 18-35 tahun karena itu segmen yang paling aktif di pasaran. Dengan begitu, strategi pemasaran bisa lebih tepat sasaran dan potensi penjualan juga bisa lebih maksimal. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.